Halo semuanya. Apakah hari ini hati Anda ciut karena kata-kata kasar orang lain? Atau apakah Anda merasa tidak berdaya karena kenyataan yang tidak kunjung membaik? Kita semua sedang berjuang dalam perang tanpa suara di medan tempur kehidupan. Kadang kita menang, tapi kadang merasa sendirian di tengah runtuhan yang hancur. Tapi anehnya, ada orang yang tetap menanam bunga di atas abu yang dingin itu. Mengapa ada yang menyerah, tapi ada juga yang bangkit lebih kuat saat terjatuh? Hari ini kita bicara tentang resiliensi, senjata hebat manusia dalam psikologi. Uni, si wajah tetesan air yang murni, memulai perjalanan yang istimewa dan bahaya. Uni mirip kita. Bahagia karena pujian, tapi memudar karena satu kritik tajam. Mari kita lihat kebenaran saat kebaikan hancur di depan dinding otoritas besar. Bayangkan lab dingin tahun 1961, Uni berada di tengah eksperimen yang sangat besar. Di lab kehidupan, kadang kita dipaksa menjalankan peran yang tidak kita inginkan. Uni memegang kontrol voltase dan di ruang sebelah ada nilai-nilai yang terikat. Hidup kadang memaksa kita memilih, seperti kata menyerahlah karena tak bakat. Dokter berjas putih memerintah, beri setrum jika siswa menjawab dengan salah. Awalnya voltase rendah karena kesalahan kecil. Uni menekan tombol dengan menyesal. Tapi rasa sakit berlanjut, voltase naik dan teriakan di sebelah makin kencang. Wajah Uni gemetar, dokter, dia kesakitan. Aku ingin berhenti melakukan ini. Dokter berkata tegas, saya tanggung jawab. Anda harus terus melanjutkan ini. Uni menekan tombol hingga 450 volt yang fatal sambil meneteskan air mata sedih. Mengapa tragedi ini terjadi? Mari kita kembali ke kehidupan sehari-hari Uni. Senin pagi di kantor Uni. Proposal yang disiapkan berhari-hari ada di atas meja. Bos merobek proposal itu. Uni, apakah ini hasil terbaikmu? Aku sangat kecewa. Tanda bahaya menyala di hati Uni, tapi kata maaf justru keluar lebih dahulu. Maaf, saya akan buat lagi. Inilah perang harian yang kita alami setiap hari. Makan siang pun tidak tenang. Rekan kerja sedang mengucilkan seseorang secara diam. Uni tahu itu salah, tapi dia memilih diam karena takut pada tatapan pemimpinnya. Ketakutan akan dikucilkan telah melumpuhkan otot moral Uni dalam waktu singkat. Pulang kerja, kekasih Uni mencoba mengatur segalanya mulai dari baju hingga bicara. Ini demi kebaikanmu. Di depan otoritas manis ini, selera Uni perlahan terhapus. Melihat media sosial, ribuan suka seolah-olah sedang menertawakan nasib Uni. Hanya kamu yang tak bahagia. Uni mulai akting bahagia dengan belanja berlebihan. Mengapa kita mudah hancur? Psikologi menyebut kondisi ini sebagai agen keadaan. Kondisi saat merasa hanya alat bagi orang lain dan bukan lagi pemilik diri sendiri. Allah tak merasa tanggung jawab. Dunia yang menyuruhku, ucapnya sambil sembunyi. Uni masuk ke lubang tak berdaya, tapi ada cara untuk menjernihkan wajahnya lagi. Sihir pengubah krisis jadi kekuatan adalah menyalakan saklar resiliensi kita. Rahasia pertama resiliensi adalah menjaga jarak antara diri dan situasi yang ada. Tanyakan, apakah kritik itu tentang diriku atau hanya pelampiasan amarah saja?
Jangan jadikan penilaian orang sebagai jati diri. Gunakan kata, "Aku lagi sekarang." Bukan bos membuatku marah, tapi aku sedang bereaksi pada kata-kata bos. Kontrol kembali ke tangan Anda saat menyadarinya. Inilah awal dari pemulihan. Dalam eksperimen Milgram, ada 35% orang yang menolak menekan tombol itu. Mereka bukan pahlawan, hanya orang biasa yang yakin itu tanggung jawab mereka. Mari belajar 5 tahap latihan psikologis bersama Uni yang bisa mulai hari ini. Tahap 1, beri nama pada firasat tak nyaman. Dengarkan setiap sinyal tubuh Anda. Jika dada sesak atau tangan gemetar, itu adalah alarm darurat hati nurani Anda. Uni bicara pada diri sendiri, harga diriku sedang ingin dilindungi saat ini juga. Tahap 2, seni berhenti sejenak. Reaksi instan adalah jalan menuju perbudakan. Berikan waktu 3 detik saat mendengar kata menyakitkan. Itu waktu bangun otak Anda. Minumlah air atau bernapas dalam. 3 detik itu mengubah alat menjadi subjek hidup. Tahap 3, ajukan pertanyaan. Otoritas mudah lumpuh di depan pertanyaan yang tajam. Tanyakan tujuan keputusan itu. Pertanyaan adalah alat terkuat pembongkar otoritas. Saat Uni bertanya, otoritas bos yang menakutkan turun ke dalam wilayah logika. Tahap 4, latih penolakan kecil. Otot penolakan akan melemah jika tidak dipakai. Hari ini, saat semua pesan mie goreng, beranilah bilang ingin makan nasi goreng. Kemandirian kecil ini jadi kekuatan untuk menolak ketidakadilan besar di masa depan. Tahap 5, cari pendukung moral. 1 orang kawan sejalan saja sudah sangat cukup. Tekanan otoritas takkan mempan jika ada 1 orang yang tulus mendengar luka Anda. Uni tak lagi sendiri di kantor. Dia diskusi jalan yang benar bersama rekannya. Resiliensi bukan kondisi tanpa ujian, tapi kekuatan untuk bangkit setelah ujian. Uni membelai wajahnya di cermin, aku takkan lagi menjadi alat bagi orang lain. Aku akan tanggung jawab atas pilihan dan rasa sakitku. Mata Uni menjadi kuat. Menjadi dewasa sejati berarti menanggung beban tindakan di atas bahu sendiri. Berhenti berpikir adalah awal kejahatan. Cari jalan kecil Anda, bukan jalan besar. Uni jalan di hutan yang sepi, jalan yang sulit tapi penuh dengan makna mendalam. Setiap langkah kaki mengukir cerita Uni. Inilah kecepatan saya, bukan orang lain. Uni bukan lagi pengamat diam dalam asmara. Dia mulai jujur tentang isi hatinya. Dia menjaga prinsip di antara teman tanpa takut. Uni lahir baru sebagai subjek. Meninggalkan masa lalu yang terpaku pada suka dan melihat senja yang sangat nyata. Udara nyata di depan mata lebih berharga daripada dunia palsu di dalam layar. Siapa yang memegang saklar hidup Anda? Apa Anda berikan pada orang lain saja? Ambil kembali saklar itu. Meski berat, hanya Anda yang bisa menggerakkannya. 1 penolakan bisa ubah arus besar. Anda pun bisa menjadi perubahan itu sekarang. Wajah Uni bersinar kena matahari. Inilah cahaya hidup yang diputuskan sendiri. Mulailah karantina hati. Jiwa murni Anda takkan tercemar meski di hari yang sulit.
Keberadaan Anda adalah keajaiban besar dan tempat suci yang tak boleh dirusak. Katakan pada diri sendiri, aku adalah satu-satunya pemilik dan pelaku hidupku. Semoga keberanian Uni hari ini menjadi percikan api kecil di dalam dada Anda. Bangunlah besok pagi sebagai tokoh utama yang bangga di atas panggung kehidupan. Resiliensi adalah otot yang makin kuat jika dilatih. Mulai dari penolakan kecil. Tak apa tidak sempurna. Keyakinan bahwa Anda bisa bangkit akan menyelamatkan Anda. Menanam bunga di reruntuhan bukan bakat hebat, tapi hati yang tak mau menyerah. Uni menuju lautan hati yang dalam. Melangkah maju dengan rasa senang bukan takut. Semoga damai segera datang di medan perang Anda. Anda jauh lebih kuat dari itu. Penderitaan mungkin datang bukan untuk merusak, tapi untuk membangun ulang Anda. Angkat perisai saat panah kritik datang. Nama perisai itu adalah harga diri. Jangan paksa diri pada standar sukses dunia. Jangan hilangkan cahaya unik Anda. Perjalanan Uni terus berlanjut menuju langit yang bebas dan dunia yang luas. Maukah ikut dalam perjalanan ini? Pilihan mandiri Anda akan mengubah dunia ini. Apa yang paling menyiksa hati Anda saat ini? Cobalah untuk menjaga jarak darinya. Saat melihat pedih secara objektif, rasa sakit takkan lagi menguasai hidup Anda. Anda bukan alat. Anda makhluk mulia yang merasakan emosi dan menciptakan nilai. Hancurkan lab miligram itu. Hadapi dunia dengan keadilan dan moralitas Anda sendiri. Wajah bersinar Uni tersenyum pada Anda dan bilang, Anda juga pasti bisa melakukannya. Aku mendukung penuh pilihan mandiri pertama Anda setelah menonton video ini. Hal kecil seperti minum teh hangat atau menelepon orang tercinta pun sangat baik. Semoga hari Anda penuh sukacita mandiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Besok Anda akan bertemu diri yang lebih bebas dan bangga. Selamat tidur nyenyak. Uni tersenyum cerah sambil melambai. Kita semua layak bebas. Aku cinta kalian.